ya Tuhan Yesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku menyembah-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji
bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami merendahkan diri kami ya Allah di hadapan tangan-Mu yang kuat Tuhan Yesus. Sesungguhnya Tuhan, kami adalah orang berdosa Tuhan, tapi kami dibenarkan oleh kasih karunia-Mu saja Tuhan, karena kematian dan kebangkitan-Mu Tuhan dari kayu salib. Terima kasih Allah, terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih Allah. Inilah kerinduan kami Tuhan Yesus untuk datang beribadah kepadamu Tuhan. Karena kami tahu sesungguhnya kami adalah manusia yang lemah Tuhan. Dan hanya dengan kekuatan dari-Mu saja Tuhan kami dapat hidup Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati, Engkau urapi ibadah yang sangat sederhana ini Tuhan. Biar kiranya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Allah, kiranya Engkau jamah setiap anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh berdoa Tuhan, mencari wajah-Mu. Karena Engkau sendiri berjanji Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh datang menyembah-Mu, ketika kami sungguh-sungguh datang mencari wajah-Mu, Engkau bersedia Tuhan untuk kami temui ya Allah. Terima kasih Allah, dan setiap perjumpaan dengan Engkau kami percaya ada kuasa ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau awali ibadah ini. Haleluya, amin. Haleluya, selamat hari Minggu. Selamat kita berjumpa lagi dalam ibadah online pada pagi hari ini. Kami senantiasa mendoakan kiranya Anda semua selalu berada dalam kasih karunia Tuhan. Ibadah pagi hari ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Dan suatu sukacita bagi kita semua jika pada hari ini kita semua masih bisa beribadah. Mengingat situasi dunia yang tidak pernah memberikan harapan, tapi kita bersyukur karena Tuhan Yesus Kristus, kita mempunyai harapan. Jika kita masih bisa hidup, mari kita persembahkan hidup kita untuk Tuhan. Karena kita percaya bahwa Allah lah yang memberikan kita hidup, yang memberikan kita kehidupan ini. Dan sudah sepantasnya kalau kita berikan kehidupan kita hanya untuk Tuhan. Haleluya. Hidupku sekarang ku persembahkan di hadapan-Mu, oh Yesus Tuhan. Terimalah sekarang persembahanku, korban yang harum, yang menyenangkan-Mu. Segenap hatiku, segenap jiwaku, kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Segenap hatiku, segenap jiwaku, kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Tak berubah selamanya cinta kasih-Mu padaku. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hati-Mu. Tak berubah selamanya cinta kasih-Mu padaku. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatiku. Tak berubah selamanya cinta kasih-Mu padaku. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hati-Mu. Tak berubah selamanya
cinta kasih-Mu padaku. Ku mau hidup selamanya, tersenangkan hati-Mu Tuhan. Hidupku sekarang ku persembahkan di hadapan-Mu, oh Yesus Tuhan. Terimalah sekarang persembahanku, korban yang harum yang menyenangkan-Mu. Segenap hatiku, segenap jiwaku, kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Segenap hatiku, segenap jiwaku, kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Tak berubah selamanya cinta kasih-Ku padaku. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hati-Mu. Tak berubah selamanya cinta kasih-Mu padaku. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hati-Mu. Tak berubah selamanya cinta kasih-Mu padaku. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hati-Mu. Tak berubah selamanya cinta kasih-Mu padaku. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hati-Mu. Tak berubah selamanya cinta kasih-Mu padaku. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hati-Mu. Tak berubah selamanya cinta kasih-Mu padaku. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Biarlah ini menjadi suatu doa bagi kita semua agar mempersembahkan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan pasti buka jalan
Kita akan siapkan hati kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena kita percaya bahwa dari firman Tuhanlah kita memperoleh kekuatan. Mungkin ada sebagian kita atau kita sendiri merasakan kita dalam padang gurun. Tapi kita selalu ingat bagaimana ketika Tuhan menolong bangsa Israel keluar dari padang gurun. Dalam tiang awan yang meneduhkan di siang hari. Dan juga sebagai tiang api yang memberikan penerangan di malam hari. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus sungguh ada dan tidak pernah meninggalkan kita. Ku tak perlu takut terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tiada henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjaga
hargai hidupku dengan kebaikan-Mu. Haleluya, Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh percaya Tuhan bahwa Engkau turut hadir Bapa dalam setiap ibadah kami. Terima kasih Allah, kiranya Engkau jamah hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu, sehingga hanya kebenaran firman-Mu saja yang dinyatakan dan menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Allah, kami mau sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Selamat kita berbakti dalam ibadah online pagi yang diberkati Tuhan. Haleluya, saudara-saudara. Kalau bukan kemurahan Tuhan, kita tidak dapat beribadah lagi. Tapi walaupun keadaan sekarang, keadaan yang sukar, dikatakan bahwa keadaan sekarang adalah keadaan darurat, tetapi kalau kita masih bisa beribadah, itu karena kemurahan Tuhan. Haleluya, saudara-saudara. Saya ingin bacakan satu ayat dalam 1 Timotius 4, pasal yang ke-1. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Kita hidup di zaman yang serba susah. Orang katakan sekarang ini keadaan jadi gawat, keadaan genting, keadaan darurat. Di mana-mana kita lihat orang-orang menangis. Dan dalam keadaan seperti ini kita akan melihat betapa pentingnya kita makin melekat kepada Tuhan. Karena kesusahan, karena kesukaran, mudah sekali seseorang kehilangan kontrol diri. Bahkan orang beriman pun yang kalau dia tidak sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, maka imannya akan menjadi goyah. Oleh sebab itu, dalam ayat yang pertama tadi dikatakan Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan-setan. Saudara-saudara, kalau seseorang tinggalkan Injil, kalau seorang yang percaya kepada Yesus kemudian dia tinggalkan Kristus, dia tinggalkan iman Kristennya, Alkitab katakan dia sudah dipedaya dengan pengajaran setan-setan. Dia sudah tertipu dengan ajaran-ajaran sesat. Dan tugas kita sebagai orang-orang percaya adalah menjadi saksi. Ceritakan tentang Kristus, ceritakan Injil keselamatan supaya mereka bisa kembali lagi kepada imannya di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saudara-saudara, dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12 dikatakan, ini Rasul Paulus tulis kepada Timotius, dia katakan, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Rasul Paulus berpesan kepada Timotius supaya menjadi teladan, menjadi saksi bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kekudusanmu. Haleluya. Ini penting bukan hanya untuk Timotius, tapi juga buat kita yang hidup di akhir zaman ini. Kita mempunyai tugas. Tuhan sudah berikan tugas kepada kita supaya kita
dapat menjangkau jiwa-jiwa yang sudah tinggalkan imannya kepada Yesus Kristus. Ceritakan kepada mereka tentang Injil yang benar. Saudara-saudara, dalam keadaan yang seperti sekarang ini, di mana kita lihat ke orang di sebelah kiri, lihat di sebelah kanan, lihat ke depan, lihat ke belakang, semua dalam keadaan susah dan menakutkan. Dan untuk itu kita perlu menyediakan hati kita, tugas kita untuk menjadi saksi Kristus, membawa orang-orang yang dalam kesukaran, yang tidak mempunyai pegangan untuk datang kepada Yesus. Karena di luar Kristus tidak ada harapan, di dalam Kristus ada harapan. Dan kita yang percaya kepada Yesus, kita adalah orang-orang yang sudah beriman kepada Yesus. Kita mempunyai tugas untuk menjadi saksi Kristus. Untuk itu, Paulus ingatkan kepada Timotius supaya menjadi teladan. Saudara-saudara, menjadi teladan dalam hal apa? Dalam perkataan, dalam tingkah lakumu, dalam kekudusanmu, dalam kesetiaanmu, dalam kasihmu. Ini adalah satu paket yang tidak dapat dikurangi, tapi ini menjadi satu kesatuan yang harus dimiliki oleh seseorang jika ia mau menjadi saksi Kristus. Dia harus menjadi contoh, dia harus menjadi teladan. Saudara-saudara, mulai dari perkataan. Saudara-saudara, dalam Kolose pasal yang keempat ayat yang keenam dikatakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Pesan kepada jemaat di Kolose bahwa kata-katamu itu senantiasa jangan hambar. Makanan yang hambar tidak enak rasanya. Begitu juga kalau kata-katamu hambar, kata-katamu itu tidak enak didengar. Perkataanmu harus menjadi perkataan yang menghidupkan, perkataan-perkataan yang mendatangkan semangat, perkataan yang membawa orang untuk bergairah kembali kepada semangat iman kepada Tuhan. Sebagaimana dalam Yesaya pasal 50 ayat yang keempat, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang-orang yang letih lesu. Saudara-saudara, Tuhan telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Murid adalah mendengar dan mentaati. Jadi seorang murid yang mendengar firman, seorang murid yang menerima firman, maka firman itu dia taati dan dia praktekkan dengan perkataan untuk memberikan semangat baru kepada orang yang letih dan lesu. Haleluya. Tidak dengan uang, saudara-saudara. Tidak dengan hal-hal materi, tapi dengan perkataan yang menambahkan semangat. Haleluya. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-7, saya baca dari ayat yang pertama. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka, dengan
kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih. Satu pengalaman yang Rasul Paulus tuliskan kepada jemaat di Korintus, bahwa mereka sangat miskin, mereka menderita, tapi mereka kaya dalam kemurahan. Karena mereka kaya dalam kemurahan, mereka minta supaya mereka itu diikutkan dalam pelayanan untuk membantu orang-orang kudus. Dan ayat yang ke-7 dikatakan, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Apa maksudnya kaya dalam segala sesuatu? Bukan kaya dalam hal materi emas dan perak, tetapi mereka dikatakan kaya dalam iman. Iman mereka bertumbuh secara jasmani, secara fisik mereka tidak punya apa-apa, tapi mereka punya iman yang bertumbuh. Dalam keadaan susah, dalam keadaan aniaya, iman mereka tidak mati. Iman mereka malah bertumbuh. Mereka juga kaya dalam perkataan. Haleluya. Perkataan tentang apa? Tentang firman. Jadi sebagaimana kalau Timotius diingatkan supaya jadi teladan dalam perkataanmu, pada jemaat Korintus juga Paulus katakan kamu kaya dalam perkataan. Ya, saya katakan kami mendapat lidah seorang murid yang dapat membuat orang jadi semangat, memberikan semangat, dorongan kepada orang yang letih lesu. Jemaat di Korintus juga mempunyai pengalaman yang sama. Paulus katakan mereka kaya dalam perkataan, kaya dalam firman Tuhan. Haleluya. Mereka juga kaya dalam kasih. Mereka juga kaya dalam pengalaman kasih, kaya dalam kemurahan. Ini yang Tuhan inginkan dari kita sebagai orang-orang percaya yang juga ikut merasakan keadaan-keadaan dunia sekarang ini yang susah. Pemerintah katakan dalam keadaan darurat, dalam keadaan yang genting. Maka kita tahu tidak lama lagi Tuhan Yesus akan datang kembali. Untuk itu pakai waktu ini, pakai kesempatan ini untuk menjadi saksi bagi Kristus. Bagaimana kita bersaksi? Melalui perkataan. Haleluya. Melalui kelakuan kita, melalui kasih kita, melalui kesetiaan kita, melalui kekudusan kita. Sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita, mereka tidak bertanya berapa banyak harta yang kita miliki ketika kita menjadi orang Kristen, tapi mereka ingin melihat apa yang kita punya setelah kita menjadi pengikut Kristus, dan apa yang kita kerjakan setelah kita menjadi pengikut Kristus. Dan ini yang menjadi tugas kita, yaitu memberikan sukacita, membawa kabar damai sejahtera buat orang-orang yang dalam keadaan letih, lesu, dan bertanggungan berat. Haleluya. Hendaklah perkataanmu senantiasa jangan hambar. Perkataan yang mendatangkan semangat, mendatangkan kekuatan, mendatangkan sukacita bagi mereka yang dalam keadaan patah semangat. Haleluya. Ini kita miliki karena
ada kuasa di dalam kita. Roh Kudus memberikan kita kemampuan untuk berkata-kata yang membangun, mendatangkan kekuatan, mendatangkan semangat. Haleluya. Di luar Tuhan tidak ada pegangan sama sekali. Oleh sebab itu banyak orang mulai cari di mana mereka dapat mendatangkan harapan, mendatangkan pegangan. Ada yang panik, mereka tinggalkan iman Kristen, mereka ditipu dengan pengajaran-pengajaran setan. Dan kita punya tugas membawa mereka kembali. Haleluya, saudara. Galatia pasal yang pertama, ayat yang ke-6 dikatakan, "Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, Yesus, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada seorang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia." Haleluya, saudara. Jadi selain Injil yang diberitakan oleh Paulus katakan itu Injil yang lain. Terkutuklah orang yang memberitakan Injil yang lain yang dibawakan oleh Paulus. Mereka akan digiring kepada ajaran-ajaran sesat. Mereka akan digiring kepada pengajaran setan-setan. Dan banyak orang terpedaya. Banyak orang terpengaruh. Banyak orang tertipu. Oleh sebab itu, saudara, perlu kita minta kepada Tuhan Roh Kudus. Supaya dengan Roh Kudus kita dapat mempunyai kuasa, kita mempunyai kemampuan untuk berkata-kata yang dapat membangunkan iman percaya. Saudara-saudaraku sekalian, kita tahu dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ketiga dan yang keempat, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Ini akan terjadi. Ini juga disebut sebagai pengajaran antikris. Itu akan datang. Nanti kita akan dengar firman Tuhan selanjutnya tentang pelajaran-pelajaran yang sesat. Tapi pagi hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita berterima kasih Tuhan Yesus telah berkorban semua untuk kita. Dia tebus kita dengan darahnya sendiri. Dia sudah menyerahkan nyawanya supaya kita yang seharusnya binasa, kita hidup bersama-sama dengan Dia dalam sorga kekal selama-lamanya, saudara. Jadi marilah kita jadi saksi Kristus. Marilah kita menggunakan perkataan kita, menggunakan tingkah laku kita, menggunakan kesetiaan kita, menggunakan kasih kita, dan menggunakan kekudusan kita menjadi saksi buat orang-orang sekitar. Mereka akan melihat dan mereka akan bertanya tentang Yesus Kristus. Dan kita yang kaya dalam pengetahuan firman Allah, kita yang kaya dengan akan perkataan firman, kita jelaskan kepada mereka. Karena banyak orang yang masih
tahu, masih percaya bahwa Yesus itu hanya manusia biasa. Yesus itu hanyalah seorang nabi. Dia hanyalah seorang anak tukang kayu. Bahkan mereka katakan dia seorang anak haram. Jangan saudara marah, jangan saudara emosi, tapi kasihi mereka. Mereka tidak mengerti. Dan kita yang sudah mengerti, kita jelaskan bahwa Yesus sesungguhnya adalah Allah. Yesus sendiri katakan bahwa akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oleh sebab itu Tuhan kuatkan kita, jadikan kita menjadi saksi Kristus. Jangan kecewa kalau saudara mengalami banyak tantangan. Jangan kecewa kalau saudara mengalami banyak godaan-godaan dari dunia ini. Dan banyak orang mulai tinggalkan iman karena goyah. Banyak orang yang tinggalkan kekristenan karena goyah dengan pengajaran-pengajaran yang lain. Paulus katakan, terkutuklah mereka yang memberitakan Injil selain daripada yang kami beritakan. Tuhan tolong kita sekalian, dan biar hari-hari yang berlalu ini nanti kita akan melihat tangan Tuhan yang berkuasa akan menopang kita. Orang-orang akan datang kepada Yesus. Mereka akan tahu Yesus itu adalah Allah. Dia bukan manusia biasa, saudara. Dia manusia, tapi dia juga adalah Allah. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara-saudara yang ada di rumah, siapkan roti, siapkan cawan. Kita akan nyanyikan satu pujian. Betapa besar kasih-Mu, Tuhan. Haleluya. Glory Yesus. Amin. Betapa besar kasih-Mu, Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Haleluya. Buka hati saudara menyembah Tuhan. Haleluya. Sembah. Haleluya. Haleluya. Glory Yesus. Glory Yesus. Engkau yang layak untuk ku sembah. Haleluya. Yesus, layakkan kami datang kepada-Mu, menikmati tubuh dan darah Yesus. Haleluya Yesus. Engkau yang layak. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus. Saudara, roti ada di tangan kanan saudara. Sebelum kita makan, roti ini gambaran dari tubuh Yesus yang dihancurkan buat saudara dan saya. Kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan dengan iman, percaya, mengucap syukur buat tubuh Yesus. Haleluya, dalam nama Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sudah mati bagi kami. Engkau sudah tebus kami dari kematian kekal. Haleluya. Terima kasih. Cawan ada di tangan kanan saudara. Sebelum kita minum anggur, lambang dari darah Yesus yang ditumpahkan untuk menebus dosa saudara dan saya. Kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Ia lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Puji Tuhan, dengan iman, percaya, mengucap syukur buat darah Yesus yang ditumpahkan buat kita sekalian dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat salib. Terima kasih buat Golgota. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu yang telah Engkau curahkan di kayu salib. Tubuh yang dihancurkan buat kami sekalian Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur bahwa tanpa pengorbanan-Mu kami akan binasa. Tetapi terima kasih Engkau sudah mengangkat kami dengan pengorbanan-Mu di kayu salib. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur buat Engkau Yesus. Haleluya. Nyanyikan lagi sekalian ini dari awal. Betapa besar kasih-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Glory. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang ku sembah Kau. Haleluya. Glory Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Amin. Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah Kau. Haleluya, haleluya.
sembah Kau, amin. Ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untukku. Engkau yang layak, Engkau yang layak untukku sembah. Engkau yang layak untukku sembah. Kami percaya kami diberkati dengan firman-Mu. Kami diberkati dengan perjamuan Tuhan. Tubuh dan darah-Mu Yesus berkuasa mengampuni dosa-dosa kami, berkuasa menyembuhkan sakit penyakit, berkuasa menguatkan mereka yang lemah. Tuhan, yang dalam kebimbangan Engkau berikan kepastian, tambahkan iman, biar melalui perjamuan Tuhan pagi hari ini kami dipuaskan, kami dikuatkan, kami disembuhkan dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, begitu banyak saudara-saudara kami yang dalam penderitaan COVID-19 dimanapun mereka berada, baik di rumah sakit, kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau jamah, Engkau sembuhkan mereka Tuhan, biar mereka disembuhkan, nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Mereka yang berduka, Engkau berikan penghiburan. Terima kasih, buka jalan Tuhan apa yang menjadi kebutuhan mereka di hari-hari yang sukar ini. Kami percaya ibadah pagi hari ini sudah memberkati kami. Ibadah pagi hari ini sudah memberikan kami kekuatan baru melalui hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih dan terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Engkau mempunyai rencana yang indah dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, staf menteri. Kami berdoa untuk para dokter. Tuhan, berkati mereka, sembuhkan mereka yang sakit, kuatkan mereka Tuhan. Masyarakat yang ada di luar, Tuhan juga berkati. Nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Dan saudara-saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dan kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua sudah diberkati dari ibadah pagi hari ini melalui puji-pujian, melalui perjamuan kudus, dan juga melalui firman Tuhan. Kita diingatkan kembali bahwa hidup kita biarlah menjadi berkat. Hidup kita biarlah menjadi saksi Kristus. Dari tingkah laku kita, dari perkataan kita, dari kesetiaan kita, dan juga dari kekudusan kita. Kiranya doa kami bagi Anda semua, kiranya Tuhan Yesus Kristus melimpahkan kasih karunia-Nya, perlindungannya, dan kesehatan. Terima kasih. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat.